Selama berabad-abad, Eropa memandang Timur sebagai dunia yang jauh dan misterius. Rempah-rempah India, lada, cengkeh, kayu manis, mengalir ke pasar Eropa, tetapi jalurnya dikendalikan oleh pedagang Arab dan kerajaan-kerajaan besar di Asia. Portugis memiliki satu mimpi besar, menemukan jalur laut langsung ke India. Mimpi itu telah dimulai sejak masa Pangeran Henry sang navigator, namun belum ada seorang pun yang benar-benar menembus batas terakhir Afrika. Pada tahun 1488, harapan itu semakin nyata. Bartolomeu Dias berhasil mencapai ujung selatan Afrika, sebuah tanjung yang ganas dan penuh badai. Tempat itu kelak dinamai Tanjung Harapan, karena dari sanalah jalan menuju timur seolah terbuka. Namun meski pintu telah terlihat, tak seorang pun berani melangkah masuk. Baru pada tahun 1497, Raja Manuel I akhirnya memutuskan, pencarian ini harus diselesaikan. Pilihannya jatuh pada seorang bangsawan kecil dari kota pesisir Sines, Vasco da Gama. Ia bukan tokoh terkenal, tapi ia memiliki keteguhan, keberanian, dan keyakinan bahwa laut bukan penghalang, melainkan jalan. Tanggal 8 Juli tahun 1497, 4 kapal meninggalkan pelabuhan Lisboa. 170 awak ikut serta, pelaut, prajurit, pendeta, dan penerjemah yang menguasai bahasa Arab. Tak seorang pun tahu apakah mereka akan kembali. Alih-alih mengikuti pantai Afrika, Vasco da Gama mengambil keputusan berani, berlayar jauh ke Samudra Atlantik, hampir lurus ke selatan. Ini bukan kebetulan, ia memanfaatkan angin dan arus laut yang dipahami lewat ilmu navigasi modern Portugis. Keputusan ini berisiko tinggi, namun jauh lebih cepat. Selama 93 hari, kapal-kapal itu tak melihat daratan sedikit pun. Lebih lama dari pelayaran Columbus. Air menipis, penyakit mulai muncul, dan laut seakan tak berujung. Namun mereka terus maju. Akhirnya, mereka berbelok ke timur. Di hadapan mereka berdiri Tanjung Harapan, bukti bahwa Afrika telah ditaklukkan. Kini, Samudra India menanti. Pelayaran Vasco da Gama membuka jalur laut langsung Eropa-India. Perdagangan global berubah, kekuasaan bergeser, dunia menjadi lebih terhubung, namun juga lebih konflik. Semua itu dimulai dari keberanian menyeberangi laut tanpa daratan di Cakrawala. November tahun 1497, armada kecil Portugis bergerak perlahan di ujung selatan Afrika. Di hadapan mereka, samudra bertemu samudra, ombak besar, angin ganas, dan ketidakpastian. Pada tanggal 22 November Vasco da Gama akhirnya berhasil melewati Tanjung Harapan, sebuah titik yang selama puluhan tahun dianggap sebagai batas dunia yang aman bagi pelaut Eropa. Di balik tanjung ini, terbentang jalur baru menuju timur, jalur yang belum pernah dilewati Eropa sebelumnya. Setelah menaklukkan Tanjung Harapan, armada da Gama menyusuri pantai timur Afrika. Di sini, ia memasuki dunia perdagangan yang telah lama dikuasai oleh pedagang Muslim. Kota-kota seperti Mombasa dan Malindi bukanlah pelabuhan terpencil, melainkan simpul jaringan dagang internasional yang menghubungkan Afrika, Arab, India, dan Asia Tenggara. Di Malindi, da Gama menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada emas, pengetahuan. Seorang pilot India, ahli navigasi Samudra Hindia, bersedia membimbingnya. Dengan memanfaatkan angin muson, mereka berlayar 23 hari melintasi Laut Arab, sebuah perjalanan berani yang menantang batas kemampuan navigasi Eropa saat itu. Pada tanggal 20 Mei tahun 1498, hampir 10 bulan setelah meninggalkan Portugal, Vasco da Gama tiba di Calicut, pusat perdagangan terpenting di India Selatan. Penguasa Hindu, Zamorin, awalnya menyambutnya. Namun hadiah-hadiah murah yang dibawa da Gama, jauh di bawah standar diplomasi Asia, mengecewakan sang penguasa. Di balik sambutan resmi, ketegangan tumbuh. Pedagang Muslim, yang selama berabad-abad menguasai perdagangan Samudra Hindia, melihat Portugis sebagai ancaman. Intrik, kecurigaan, dan konflik kepentingan membuat da Gama gagal mengamankan perjanjian dagang. Ia meninggalkan Calicut pada bulan Agustus, tanpa kesepakatan, namun membawa muatan rempah-rempah sebagai bukti keberhasilan. Perjalanan pulang jauh lebih mematikan.
Butuh 3 bulan untuk menyeberangi Laut Arab. Penyakit kudis merenggut nyawa banyak awak. Ketika kapal-kapal itu akhirnya kembali, hanya 55 orang, kurang dari sepertiga, yang selamat dari perjalanan 2 tahun tersebut. Tanggal 9 September tahun 1499, Vasco da Gama kembali ke Lisbon. Meskipun kehilangan banyak nyawa, raja dan kerajaan memahami satu hal, jalur laut langsung ke India telah ditemukan. Dunia perdagangan global tidak akan pernah sama lagi. 6 bulan kemudian, Portugal mengirim Pedro Alvarez Cabral. Ia mencapai India, membawa pulang rempah-rempah, dan secara tak sengaja menemukan Brasil. Namun konflik di Calicut menewaskan beberapa awaknya. Pada 1502, Vasco da Gama kembali, kali ini bukan sebagai penjelajah, melainkan sebagai panglima hukuman, memimpin 20 kapal.